Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Pak Materi karena beliau ini adalah guru hebat, guru muda dan cerdas. Kemudian dengan materi yang akan dibawakan, kita semua bisa mengaplikasikan di dalam pembelajaran sehari-hari berkaitan dengan anak didik. Dengan membawakan judul yang begitu sangat menarik, praktek baik, implementasi 7 jurus BK hebat. Baik, sekarang kita masuk ke inti dari kegiatan kita hari ini, yaitu sesi berbagi praktek baik, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Darwis SPD, salah satu guru BK di SMP Negeri 8 Palopo. Materi yang akan dibawakan adalah implementasi 7 jurus BK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Nabi nasta'in ala amri bil Bismillah. Memprogramkan ini Kementerian Dasar dan Menengah mengambil langkah strategis mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan kapasitas bagi guru BK dan non guru BK. Artinya guru SD, guru mapel dan guru wali. Nah, kenapa harus 7 jurus BK hebat? Jurus di sini yang dimaksud adalah bukan yang selama ini kita paham saja, jurus-jurus Pancasila atau karate. Yang masuk di sini adalah teknik atau langkah, tips atau kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita saya paparkan praktik baiknya 2 jurus, kita breaking dulu, menyanyi. Mohon begini, Bapak Ibu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jaga koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alasan kenapa saya mengambil jurus ini, yang pertama adalah berdasarkan hasil asesmen di awal pembelajaran itu tentang murid yang dibagikan. Di situ sekitar 15% itu tidak tahu gaya belajarnya. Kemudian wawancara kepada murid, sebagian murid belum memahami gaya belajar yang sesuai dengan dirinya, sehingga sering mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dengan optimal. Kemudian yang ketiga, kurang percaya diri saat belajar di kelas. Tujuan
dari praktik baik ini agar guru BK dan non BK, guru mapel dan guru kelas mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui asesmen pendidikan, terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodir. Nah, ini persentasenya. Persentasenya di situ kinestetik ada 9 orang, 9 siswa. Kemudian itu 9 orang itu ada perempuan dan laki-laki. Kemudian visual 13 murid. Kemudian auditori 7 murid. Artinya apa? Pada saat kita proses pembelajaran di kelas, Bapak Ibu tentunya harus menampilkan semua gaya-gaya belajar ini. Artinya ketika dia kinestetik, dia akan banyak bergerak di kelas. Kalau dia auditori, maka dia bisa mampu menyerap materi itu dengan mendengarkan. Nah, hasil yang dicapai adalah guru mengetahui macam-macam gaya belajar yang dimiliki oleh murid kelas 78. Kemudian masing-masing murid telah mengetahui dan memvalidasi tipe gaya belajarnya. Rekomendasi kepada guru mata pelajaran itu guru mapel disarankan menggunakan, tadi ya saya jelaskan, disarankan menggunakan metode yang memfasilitasi visual, yaitu berbentuk PowerPoint, infografis. Sedangkan auditor itu bisa dilakukan dengan cara berdiskusi kelompok atau podcast materi, serta memberikan latihan persentase. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Sebagian besar tampak antusias dan menunjukkan minat untuk memahami gaya belajarnya masing-masing. Dari hasil observasi, siswa menjadi lebih percaya diri dan memahami bahwa setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda. Sebagai guru, saya menyadari bahwa penting untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan keberagaman gaya belajar siswa. Setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai potensi dirinya. Kemudian jurus keempat, ini jurus keempat, jaga konsistensi. Submaterinya itu menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Contohnya saya ambil kebiasaan tidur cepat dan bangun pagi. Ini sekaligus menguatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Alasan memilih jurus keempat adalah menurut pengamatan murid di kelas terlihat mengantuk ketika guru menjelaskan. Kemudian murid datang terlambat dikarenakan bangun kesenangan. Di situ beberapa ada siswa terlambat biasa. Kemudian murid terlihat kurang fokus dan pasif di dalam kelas. Dan saya jelaskan di sini bahwa ada 10 tombol di dalam diri kita. 10 tombol itu sama hanya daya perintah dalam diri. Misalkan kita mengikuti pelatihan karena di situ ada tombol yang aktif. Contohnya misalkan karena ada manfaatnya. Karena kita punya keyakinan bahwa kegiatan ini punya manfaat, kemudian ada maknanya. Hasilnya dicapai setelah 1 minggu. Sebagian siswa mulai tidur sebelum pukul 22 dan tampak lebih segar saat mengikuti pelajaran pagi. Kemudian siswa berhasil mengubah jam tidur menjadi lebih awal. Siswa menjadi lebih fokus dan jarang terlihat mengantuk di kelas. Saya spilkan lembar. Ini lembar refleksi 7 hari ke belakang dia tidur. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu, oh ternyata siswa kita ada yang tidur sampai jam 4 subuh. Dari ini, data ini, dan saya minta mereka jujur. Namanya ini adalah merefleksi untuk memperbaiki ke depannya. Ternyata ada sampai jam 5 subuh, ya ada di sini. Ada jam 4 subuh, apa dia bikin? Main game, nonton. Bahkan kalau dia Sabtu Minggu, ada yang bahkan hampir tidurnya nanti pagi, bangunnya nanti jam 2 siang. Setelah saya telusuri ini tuh 1 minggu. Nah, dari hasil ini ada rencananya ke depan 7 hari. Dia komitmennya apa? Dia bertanda tangan bahwa dia siap tidur lebih awal sampai dengan paling lambat jam 11. Kemudian ini lembar monitoringnya. Ini diisi pada saat misalkan hari ini misalkan nanti malam tidur jam berapa dia isi. Besok paginya jam berapa bangun dia isi. Setelah itu lama tidur dia centang. Kalau dia lebih dari 5 jam dia centang. Tapi kalau dia tidak lebih dari 5 jam maka dia tulis keterangannya apa sebabnya kenapa seperti itu. Baru setelah itu secara akumulasi kita lakukan konseling, ada fotonya nanti. Ini lembar testimoninya siswa. Nah ini foto dokumentasinya. Ada layanan klasikal, ada setelah itu dari 8 murid tadi yang riwayat tidurnya 7 hari yang lalu, saya lakukan bimbingan. Cuma itu mungkin. Kalau ini bisa diterapkan untuk bagi guru-guru wali atau
guru-guru wali kelas, nanti bisa saya share formatnya kalau memang butuh. Begitu. Saya kembalikan ke moderator. Demikian pemaparan materi dari Pak Darwis tentang 7 jurus BK hebat. Di sini praktik baiknya mengambil 2 poin, Pak ya. Poin pertama adalah kenali potensi, dan jurus keempat yaitu menjaga konsistensi. Nah, dari pemaparan, sebagai apresiasi dulu pada Pak Darwis yang sudah memaparkan materinya, minta tepuk tangannya dulu yang meriah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk acara sesi selanjutnya itu ada tanya jawab dari pemaparan yang telah dibawakan oleh Pak Darwis. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Ibu Sri Handayani, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang luar biasa materi hari ini. Seharusnya ini bisa disampaikan beberapa waktu ya, supaya kita semua bisa mengenali siswa-siswa kita melalui 7 jurus. Ya, salah satu jurus tadi yang dijelaskan tentang kenali potensi. Singkat saja pertanyaan saya, Pak. Bagaimana mengenali potensi anak-anak yang malas datang ke sekolah? Iya. Kesempatan yang diberikan. Jadi judul materi yang disampaikan oleh Pak Darwis yaitu praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. Jadi yang saya dengar tadi Pak Darwis sudah mengimplementasikannya di dalam kelas. Ada 2 jurus yaitu kenali potensi dengan jaga konsistensi. Ya, jadi langsung saja pertanyaannya, yaitu tantangan apa yang Anda hadapi dalam membantu siswa mengenali potensi dirinya. Jadi pertanyaannya, tantangan apa yang Anda hadapi dalam membantu siswa mengenali potensi dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian bagaimana caranya mengenali potensi siswa yang malas? Kalau saya, karena di 78 itu, ini ya contoh misalkan di 78 itu ada yang tidak punya HP, ada yang tidak pintar membaca. Maka triknya adalah saya secara manual. Yang tidak membaca ini saya membacakan. Saya membacakan, saya tuntun dia. Kebiasaan, misalkan ketika dia belajar, apakah misalkan terganggu kina, kalau misalkan ada suara-suara di luar atau tidak terganggu kina, katanya terganggu. Saya checklist seperti itu yang tidak membaca. Nah, adapun yang tidak malas yang ke sekolah, kita bisa kolaborasi dengan orang tua murid. Artinya kita bisa datang ke rumahnya, sekaligus kunjungan rumah, sekaligus juga apa masalahnya jarang datang ke sekolah. Nah, seperti itu. Kalau kita mau asesmen dia. Nah, kecuali kalau misalkan ada lagi karena ini asesmen ada 3, kecerdasan majemuk, kecerdasan tes asesmen kecerdasan majemuk, gaya belajar, bakat minat. Tapi masing-masing ada peruntukannya. Kalau kita mau rekomendasikan dia mau pilih secara reguler, maka kita pakai bakat minat dan kecerdasan majemuk. Ini karena beliau praktik baiknya fokus pada 2 poin saja, 2 jurus. Jurus pertama itu kenali potensi dan jaga konsistensi. Jadi itu dulu yang menjadi fokus kita, menjadi bekal kita dulu. Untuk selebihnya ya nanti katanya ada dari ya jika belum puas karena beliau guru BK berarti kita bahas nanti di luar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi adakah Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan refleksinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan refleksi. Saya akan mengangkat refleksi menggunakan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, awalnya saya berkata apa ini 7 jurus BK hebat. Setelah pemateri memaparkan, dalam hal ini Pak Darwis, ternyata 7 jurus BK hebat ini sangat menarik
dan sangat bagus untuk diterapkan di kelas kita, baik sebagai guru wali, baik sebagai guru mata pelajaran, dan juga sebagai wali kelas. Di sini saya mendapatkan banyak inspirasi dan banyak ilmu dari pemaparan Pak Darwis, walaupun beliau hanya memaparkan 2 jurus saja, yaitu kenali potensi dan jaga konsistensi. Yang kedua, perasaan saya sudah sampaikan tadi, saya sangat terinspirasi dan termotivasi akan 7 jurus BK hebat ini, dan pembelajaran yang saya petik itu ternyata 7 jurus guru BK hebat ini ada juga segitiga restitusi yang biasa kita terapkan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di permasalahan keseharian di kelas kita. Seperti yang dipaparkan tadi oleh Ibu Sri Handayani, ada anak walinya yang ada masalahnya yang tidak ada orang tua atau bagaimana, mungkin ibu bisa menerapkan dulu segitiga restitusi, panggil dia, ajak dia bicara, gunakan teknik coaching. Yang berikutnya, insya Allah ke depan setelah mengikuti praktik baik ini, saya berkomitmen ingin melakukan 7 jurus BK hebat, terutama yang telah dipaparkan oleh Pak Darwis, yaitu kenali potensi dan jaga konsistensi. Satu lagi, kita tidak akan melakukan ini kalau kita tidak mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir growth mindset. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ikhlas Satriani yang telah memberikan refleksinya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.